Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak kepada kita, sehingga pada siang hari ini Allah memudahkan seluruh aktivitas kita. Dimulai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat taufik, sehingga kita bisa berbuat baik, bisa beribadah dengan baik. Tentunya semuanya karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa bersyukur, ya, memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, terlebih hal-hal yang bernilai ibadah, sehingga seluruh gerak-gerik kita, aktivitas kita bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur dan selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang senantiasa mampu bersolawat kepada Rasulullah. Dan yang paling penting juga adalah di hari kiamat kita termasuk golongan orang-orang yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada siang hari ini kita akan coba sama-sama membicarakan tentang ilmu yang diberkahi sama Allah, ilmu yang mendapatkan rahmat dari Allah, ilmu yang senantiasa Allah ridho kepada orangnya. Ya, ternyata ada ilmu yang Allah itu nggak meridhoinya, ada ilmu yang Allah justru nggak suka sama orang itu. Ya, di sini kita akan coba sama-sama belajar. Saya juga mengingatkan diri saya tentunya bahwa ada 3 syarat yang harus kita penuhi agar kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dengan ilmu kita, golongan orang-orang yang mendapatkan keberkahan dengan ilmu kita, orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah karena ilmu kita. Ya. Baik, ada 3 syarat yang harus kita penuhi untuk supaya kita digolongkan orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah atas ilmu kita. Nah, di sini saya tidak membeda-bedakan antara ilmu agama dan ilmu umum tentunya. Karena syarat ini bersifat umum, ya. Jadi ketika ilmu ini memenuhi 3 syarat, maka orang tersebut, baik yang menyampaikan ataupun yang menerima ilmu itu, akan mendapatkan rahmatnya. Yang pertama syaratnya adalah ilmu itu harus menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Matematika, IPA, kimia, fisika, ketika itu disampaikan, ketika itu dipelajari, menumbuhkan rasa takut kepada orangnya, maka ilmu itu, orang itu termasuk yang mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, jadi syaratnya apa? Memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ilmu agama, ya. Ilmu agama yang disampaikan atau yang dicari oleh seseorang kemudian tidak menambahkan atau memunculkan rasa takut kepada Allah, maka ilmu agama pun sama, nggak ada nilainya juga gitu. Jadi adalah bagaimana ilmu ini bisa memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, bagaimana ilmu ini kemudian memunculkan kepada orang itu sopan dan santun, atau dalam agama kita disebut dengan akhlak.
Jadi dengan dia belajar ilmu itu, dengan dia mengamalkan ilmu itu, dengan dia mengajarkan ilmu itu, maka bertambah akhlaknya semakin baik, berakhlakul karimah. Ya. Jadi kita bisa lihat nih, ilmu kita ini diberkahi sama Allah atau tidak, dirahmati sama Allah atau tidak. Kita lihat diri kita, apakah akhlak kita semakin baik, apakah akhlak kita semakin mulia, baik ucapan kita, sikap kita, perbuatan kita. Ya, kalau itu semakin baik akhlaknya, maka ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang dirahmati, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat yang ketiga adalah bahwa ilmu itu bisa membuahkan amal soleh. Artinya dari ilmu yang diajarkan maupun ilmu yang diterima itu bisa menjadi amal soleh buat orang itu. Ketika itu dicatat sebuah ibadah, dicatat sebagai amal soleh, maka itu adalah ilmu yang diberkahi sama Allah, ilmu yang dirahmati sama Allah. Kita lihat apakah ilmu kita sudah menjadi amal buat kita, sudah menjadi bagian dari perbuatan kita atau belum. Kalau belum, masih ada waktu. Kita perbaiki lagi. Dari niat kita belajar, niat kita mengajar, kita perbagus lagi. Akhlak kita perbagus lagi. Perbuatan kita. Dan yang paling penting juga adalah kita tingkatkan rasa takut kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan bisa lebih baik tentunya. Ya, jadi ada berapa syaratnya? Ada 3. Yang pertama, ilmunya dapat menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, dapat meningkatkan akhlakul karimah, akhlaknya semakin baik orang itu. Yang ketiga, dari ilmu itu lahir yang namanya amal soleh. Bagaimana caranya? Tinggal diperbagus niatnya, tinggal diamalkan di jalan kebaikan apa yang sudah diketahui dari ilmu itu. Sehingga setiap hari yang kita lewati itu adalah aplikatif dari ilmu yang kita dapat. Mengaplikasikan keseharian kita itu adalah bukti dari ilmu yang kita dapat selama ini. Tinggal kita lihat apakah ilmunya bisa beraplikatif bisa kita aplikasikan dengan kebaikan atau tidak. Kalau belum, ayo kita mengarah ke sana, menuju ke sana untuk dijadikan menjadi amal soleh. Amal soleh buat siapa? Buat kita, buat guru kita, buat orang-orang yang kita cintai, buat orang-orang yang di sekitar kita semuanya. Sehingga ilmu yang kita dapat menjadi kebaikan, ya, menjadi kebaikan buat kita, diri kita, keluarga kita, anak-anak didik kita, dan semuanya. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.